Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Apapun yang dirasakan dengan perjalanan kaum Hawa saat ini, baik yang terjadi di luar diri kita ataupun yang terjadi pada diri kita, itu semua atas kehendak Allah dengan niat tujuannya memberikan suatu pelajaran kepada diri kita untuk lebih dewasa. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam menyampaikan kalimat kata bahasa, karena banyak hal yang secara tidak sengaja kita ucapkan, tapi itu membuat ketersinggungan, membuat rasa sakit hati. Mari kita kembali ke lingkaran kecil. Mari kita kembali ke ikatan yang paling sederhana, yaitu ikatan suami istri. Kelihatan seperti sederhana, tapi itu luar biasa. Karena saling bersaksinya dua insan atau dua manusia antara laki-laki dan perempuan dimulai dari ikatan suami dan istri. Mari kita saling melengkapi, tidak saling mencari kekurangan, sempurnakan hubungan ini menjadi sebuah hubungan yang sangat indah di mata Allah. Pertanggungjawaban kita hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Tetap yang menjaga suami kita, yang memiliki suami kita adalah Allah. Mari kita bergantung kepada Allah tanpa menghakimi, tanpa terus kita membebani dengan rasa-rasa yang tidak perlu suami kita terima. Karena itu kembali menjadi pertanggungjawaban diri kita masing-masing. Pertanggungjawaban sebagai seorang imam dan pertanggungjawaban sebagai seorang makmum. Kalaupun menjadi istri yang baik, seperti apakah kodratnya wanita supaya suami kita tidak berpindah ke lain hati atau berpindah ke wanita lain. Mari kita bertanya ke diri kita masing-masing, karena yang saya tahu keperluan laki-laki itu sangat simpel, keperluan suami itu sangat simpel. Saat suami kita sudah terpenuhi urusan secara simpelnya di dapur, di sumur, dan di kasur. Kalau lebih disederhanakan lagi, terpenuhinya kebutuhan isi perutnya, terpenuhinya kebutuhan birahinya, insya Allah itu tidak akan mencari yang lain. Jadi mari kita introspeksi ke diri kita masing-masing sebelum suami kita atau imam kita melakukan sesuatu hal yang tidak kita kehendaki. Kita menyadari kekurangan kita, agar apa? Kita tetap terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena baik atau buruknya yang kita terima itu akan kembali ke diri kita. Jadi saudariku sesama muslim, kalaupun ada ketidakbaik yang kita terima dari pasangan kita atau dari imam kita atau dari suami kita, sebelum menyalahkan orang lain, mari kita bertanya ke diri kita masing-masing, hal apa yang kurang dalam diri kita sehingga suami kita seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita belajar melepaskan, merilis, menenangkan kita, mencari ketenangan hidup diri kita sendiri supaya tidak ada rasa khawatir, rasa takut atau prasangka-prasangka yang tidak kita harapkan, karena itu akan mengotori hati kita, akan mengurangi cahaya nur ilahi yang sudah Allah berikan pada kita. Jadilah seorang istri yang baik, tetap ada kodratnya, menjaga lisannya, apapun yang disampaikan jangan sampai menyinggung perasaannya. Buatlah suami imam kita senyaman mungkin berada di dekat kita, apapun itu. Karena apa? Manusia memiliki rahim. Rahim itu posisinya berarti Rahman Rahimnya Allah ada dalam diri wanita. Mari saudariku semua, kita kurangi pertontonan sosmed yang begitu marak,
tentang orang ketiga kah, tentang pelakor lah, apapun itu namanya, supaya tidak tertanam dalam pikiran kita dan menjadi sugesti negatif buat diri kita. Berpositiflah, mari kita lihat ke diri kita sendiri sebelum kita menghujat orang lain, sebelum kita menyalahkan orang lain. Kita pertanyakan diri kita, apa yang sudah atau belum kita lakukan, apa sudah sesuai dengan kodrat kita sebagai wanita. Saya sangat yakin sekali jika semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga nanti yang akan menentukan baik buruknya ke hati suami kita atau imam kita. Wahai para saudariku, kaum Hawa, para wanita, tidak ada manusia sempurna. Tapi mari kita saling menyempurnakan, tidak dengan orang jauh, tapi dengan orang terdekat kita, imam kita, suami kita, atau siapapun itu, karena kita akan mengamalkan, mengisi 2 kalimat syahadat saling bersaksi itu antara 2 manusia yang berbeda kelamin, berbeda kodratnya. Itu tidak mudah dan tidak sulit. Hilangkan keraguan, kembali yakin, kembali kita tetap istiqomah kepada kodrat kita sebagai wanita. Sekali lagi mohon ampun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.